Mari kita buka kuliah kita dan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah semester 2 ya. Semester genap tahun ajaran 2023-2024 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan sampai tuntas, karena mata kuliah ini boleh jadi adalah simpul ya dari semua perkuliahan mata kuliah yang berkenaan dengan manajemen pendidikan. Wabil khusus kita mengkajinya adalah dalam perspektif pendidikan Islam. Maka itu tema besar kuliah kita adalah isu-isu global dalam manajemen pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu tanda petik ya. Sebenarnya manajemen pendidikan itu sudah mengcover semua wilayah ya. Karena manajemen itu kan umum sifatnya kan. Kalau justru kita berikan manajemen Islam atau manajemen pendidikan Islam, agak eksklusif dia. Nah, kita ingin mengkaji secara lebih luas horizonnya, supaya Anda juga tahu, bukan saja lembaga pendidikan Islam, tapi juga semua lembaga pendidikan Anda paham. Nah, kita inginkan begitu. Maka itu isu-isu global dalam manajemen ini, mata kuliah ini, kita perkaya juga, kita perkaya dengan tentunya nanti dengan manajemen dalam pendidikan yang lebih global dalam perspektif hari ini gitu ya. Karena Anda ada calon doktor manajemen pendidikan. Nah, tentu ini menjadi sebuah bingkai dasar untuk saudara mendapatkan ilmu manajemen yang sebenarnya. Kalau yang lain-lain kan kepingan-kepingannya nanti itu. Ini mengisi semua posisi-posisi daripada manajemen itu secara keseluruhan. Saya ngajak karena mahasiswanya hanya 10, maka topik yang bisa kita angkat hanya 10. Biasanya topik kita itu sampai 16. Saya sudah breakdown dari 16 itu jadi 10 aja. Sehingga 10 itu nanti betul-betul bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Bapak Ibu sekalian, inilah topik-topik kita yang akan kita bahas selama perkuliahan kita ini. Perkuliahan pertama dan kedua itu nanti saya akan memberikan materi atau juga dengan Pak Kaspul, Profesor Kaspul. Yang pertama orientasi silabus dan RPS atau rencana perkuliahan kita pada semester ini. Yang kedua minggu depan adalah kuliah umum, itu masih kuliah mimbar, nanti kami akan memberikan materinya itu sebagai pendahuluan. Nah, sisanya nomor 3 sampai dengan 12 itulah materi yang akan Bapak Ibu kaji nanti dalam perkuliahan ini 10 kali. Jadi inilah materi-materinya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nanti silakan Pak Ketua bagi siapa dapat tema apa gitu ya, untuk membahas tema-tema yang terkait dengan perkuliahan ini. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, sekarang kita betul-betul mulai kuliah. Kemarin baru pemanasan itu, ya, baru pra lah ya, pemanasan, penghangatan. Kalau sekarang mulai pelaksanaan ini. Pelaksanaan penerapan ilmu saudara di dalam program doktor kita. Maka itu saya pastikan bahwa 10 orang harus hadir hari ini dan minggu depan gitu, supaya dapat wawasan tentang guidance, panduan perkuliahan yang kita lakukan. Kalau hari ini betul-betul kuliah, karena akan dipadu nanti perkuliahan itu, ada perkuliahan klasikal, ada juga perkuliahan empirikal, yaitu dalam bentuk mini riset. Saudara akan turun ke lapangan, ke lembaga-lembaga pendidikan internasional yang ada di Indonesia. Nah, ada 10 topik yang akan saudara lakukan nanti. Yang hari pertama ini saya dan seharusnya dengan Pak Kaspul memberikan orientasi silabus perkuliahan kita ya. Bagaimana perkuliahan, bagaimana nanti mini risetnya, bagaimana ujian-ujian, dan bagaimana teknik penulisan laporan yang harus kita siapkan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang pertemuan minggu depan, kita akan memberikan semacam wawasan pengayaan tentang world class education, yaitu pendidikan kelas dunia ya, atau internasional dalam perspektif global hari ini. Nah, jadi bagaimana kondisi the real pendidikan kelas dunia itu dengan standar-standarnya, dengan pendukung-pendukungnya, dengan SDM-nya, sampailah kepada jaringan-jaringan dan kerjasamanya gitu ya.
dan bagaimana pula outputnya. Nah, itu kita bahas nanti minggu depan, seperti apa pendidikan kelas internasional dunia itu. Nah, hari ini kita membahas 10 topik untuk saudara-saudara. Topik yang ketiga minggu depan, kita bahas tentang isu global dalam transformasi dan inovasi pendidikan dalam perspektif WCE ya. Artinya bagaimana isu-isu yang berkembang dalam global ini atau globalisasi ini, bagaimana orang melakukan perubahan, transformasi dan inovasi pendidikan itu. Kita kan di Indonesia ini kan cukup unik ya, karena lembaga pendidikannya agak bermacam-macam nama. Ada namanya yang masih degree ya, sifatnya diploma, masih ada. Ada yang masih D1, D2, D3, D4. Ada lagi yang S1 yang kita lakukan. Apakah S1 itu sifatnya S1 Science atau S1 Terapan. Ada juga model seperti itu ya dalam undang-undang itu. Nah, namanya pun macam-macam. Ada mulai dari akademi, ada juga institut, ada juga mulai naik ke atasnya ada namanya universitas gitu ya. Jadi macam-macam namanya gitu ya, yang berkembang di tanah air. Jadi cukup unik. Belum lagi jenisnya, ada yang pendidikan yang berbasis umum yang dikelola oleh Mendiknas, ada juga yang berbasis agama dikelola oleh Kemenak. Jadi ada nama yang bermacam-macam, jenjangnya juga beragam, kemudian lagi pengelolanya lagi, payungnya atau istilahnya rumah besarnya ada dua yang kita kenal, yaitu Kemendiknas dan juga Kemenak. Nah, belum lagi yang sekolah-sekolah kedinasan atau juga perguruan-perguruan tinggi yang kedinasan, masing-masing ngambil peran di dalam perspektif ini. Di bidang kesehatan ya, Kementerian Kesehatan ngambil juga sekolah-sekolah kesehatan. Di bidang militer mengambil juga sekolah-sekolah di bidang pertahanan. Kemudian juga bidang-bidang kelautan juga mengambil bidang-bidang kelautan. Sampailah pada perikanan pun mengambil ruang juga gitu. Ada sekolah perikanan. Mulai dari sekolah sampai ke perguruan tinggi dan lain-lain, apalagi dalam negeri gitu ya. Demikian juga di bidang-bidang telkom, kelistrikan. Jadi semua mengambil posisi semua, ngambil jatah semua. Seakan pendidikan itu menjadi bagian dari institusi unit masing-masing. Nah, ini kita ingin tahu ya, seperti apa pendidikan di dunia, supaya kita tidak gagal paham di dalam mengerti atau juga memahami, mendalami tentang pendidikan ini. Jadi unik sekali kita di Indonesia ini, pendidikannya macam-macam dan beragam. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti selain tema minggu depan, tapi juga bagaimana transformasi itu. Nah, uniknya lagi pendidikan kita bisa berubah. Ada yang kemarin misalnya kalau di Kemenak itu ada namanya STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, bisa naik ke menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama, naik lagi menjadi IAI, menjadi institut, naik kelas lagi menjadi universitas. Nah, kan unik kan? Ada 4 kelas kita itu yang bisa berubah. Nah, itu namanya transformasi. Nanti kita bahas minggu depan ya, bagaimana manajemen pendidikan ini di Indonesia dengan keunikannya itu ya. Inilah yang kita bahas tentang inovasi, demikian juga transformasi lembaga pendidikan, yang semuanya itu bertekad menuju kelas dunia atau pendidikan berkelas dunia. Yang berikutnya nanti tentang pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan. Nah, kita ingin mengkaji bagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang kelas dunia ini membiayai dirinya. Apakah hanya semata-mata ada dari BLU, atau juga sekarang ada istilahnya badan khusus ya, kayak badan usaha gitu ya, milik yayasan misalnya. Itu seperti itu, ada sudah beberapa lembaga pendidikan kita yang sudah berkembang. Nah, bagaimana pembiayaan mereka, sumbernya, inputnya, proses penggunaan, sampailah pada penggunaan pada kesejahteraan untuk SDM, penggajian, honorariumnya, kemudian juga ada sekarang yang namanya apakah tukin mereka gunakan atau remon ya di lembaga pendidikan masing-masing. Nah, berapa standar mereka yang kelas dunia itu dihargai gitu ya. Nah, kita perlu tahu itu supaya kita nanti kembali ke lembaga-lembaga kita semua dan juga kita nanti menulis sesuatu berdasarkan fakta-fakta empirik di lapangan.
Yang berikutnya, pertemuan yang kelima adalah isu-isu global dalam marketing dan entrepreneurship pendidikan dalam perspektif WCE juga. Yaitu pertemuan kelima ini, isu-isu global dalam marketing dan entrepreneurship pendidikan. Nah, ini apa yang kita lihat adalah bagaimana lembaga pendidikan itu memasarkan dirinya. Sehingga dia diminati, dicari-cari, bahkan sudah nolak mahasiswa gitu. Karena ada juga perguruan tinggi yang kekurangan mahasiswa, malah mencari kesana kesini, berkali-kali melakukan seleksi, nggak dapat-dapat. Nah, tapi ada lembaga tertentu yang sudah kelas internasional itu, malah mereka sudah menolak mahasiswa. Nah, mereka juga sudah membuat lembaga badannya itu seperti entrepreneurship, yaitu badan yang bergerak di bidang kewirausahaan, kewirausahaan. Artinya mereka bukan jualan maksudnya, tapi mereka membuat lembaga mereka itu seperti kewirausahaan. Ada sebuah spirit di sana, ada sebuah elans, etos, ada manajerial yang ketat, ada kualitas, ada profesionalitas. Jadi semua itu dihargai dengan kepantasan, dihargai dengan profesionalitas, dihargai sesuai dengan keunggulan dan kompetensi masing-masing. Nah, di sini ya kita mencoba melihat nanti perspektif marketing dan entrepreneurship itu. Nah, coba nanti Anda bahas di sini secara lebih mendalam ya. Tetap dalam perspektif pendidikannya dalam pendidikan kelas global ya. Kemudian yang keenam, isu-isu global tentang manajemen mutu dan kualitas total pendidikan. Nah, ini juga kita ingin angkat seperti apa manajemen total menyeluruh dalam sebuah lembaga itu. Dari hulunya sampai hilir semuanya berkualitas. Itu namanya total. Jadi bukan hanya di satu unit atau satu sub saja berkualitas, tidak. Dari hulunya, dari mulai mainstream mata airnya sampai kepada output, sampai kepada outcome. Ya, mahasiswa atau juga siswa yang akan menjadi alumninya itu betul-betul mendapatkan tempat diterima di lembaga-lembaga lanjutan outcome-nya gitu. Nah, itu nama lembaga berkualitas. Jadi bukan saja lembaga menghasilkan produk lulusan, tapi sebelum lulus pun orang sudah inden. Nah, inilah sebuah lembaga berkualitas. Seperti Anda lihat franchise KFC misalnya, McD dan lain-lain. Itu kan makanan belum selesai, orang bayar duluan gitu. Dan orang menunggu dengan sabar sampai makanan itu selesai. Sampai output makanan itu keluar, sampai dia bisa dimakan dalam bentuk outcome. Nah, begitulah sebuah pendidikan berkualitas. Dan pendidikan berkualitas itu sama gitu standarnya, mutunya, skillnya, pengetahuannya. Nah, inilah yang menjadi keunggulan tersendiri bagi pendidikan yang kualitas total itu. Jadi betul-betul sudah terstandar dan punya kualifikasi yang jelas terukur ya. Dan demikian juga keunggulan-keunggulannya juga jelas apa yang dimiliki oleh lembaga yang mengeluarkan lembaga pendidikan secara totalitatif. Yang ketujuh adalah isu-isu global tentang profesionalitas dan keunggulan bersaing. Nah, hari ini kan banyak sekali lembaga-lembaga yang menyatakan dirinya profesional, menyatakan dirinya kelas-kelas atau sekolah unggul, pendidikan unggul. Ada juga pendidikan populer, ada juga pendidikan berkelas, ya, nah macam-macam menamakan dirinya. Tapi kita lihat nanti apakah pendidikan ini layak dikatakan dikelola secara profesional atau tidak. Layak kita katakan pendidikan ini mempunyai sebuah layakkah pendidikan ini mempunyai sebuah keunggulan bersaing di dalam sebuah lembaga dalam belantika persaingan dunia dalam dunia global ini gitu ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi syarat dari sebuah lembaga yang punya kemampuan bersaing secara global. Bagaimana profesionalitas pengelolaan SDM-nya, manajemennya, leadership-nya, organisasinya, sampailah faktor-faktor yang berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan gitu. Kemudian begitu juga yang berkenaan dengan yang ke-8, yaitu isu-isu global dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum ini penting sekali ya, karena banyak sekali lembaga pendidikan yang latah melakukan perubahan kurikulum. Ada yang kadang hanya 2 tahun sekali diganti, ditukar. Ada yang 5 tahun gitu ya. Nah, secara teori itu kan yang bagus, kurikulum itu minimal 10 tahun ditinjau. Dan itu pun tidak merubah kurikulum-kurikulum yang mendasar.
berkenaan dengan profesi keilmuan dan lembaga pendidikan yang berkait gitu, atau yang terkait dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan gitu. Nah, kita termasuk orang yang latah melakukan perubahan kurikulum ini terlalu cepat, sehingga kadang-kadang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada belum juga tentu itu strategis dan bisa memberikan kontribusi di dalam pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Nah, sehingga kesannya apa? Kurikulum itu adalah kesannya trial and error, uji coba yang tidak pernah usai gitu. Itu seringkali terjadi, kita alami dalam lembaga pendidikan kita. Nanti kita coba lihat pendidikan internasional ini berapa kali dalam per 5 tahun atau 10 tahun dia ganti kurikulum, atau gak pernah ganti gitu ya. Satu kali permanen, itulah yang mereka kembangkan terus. Jadi kalau ada penambahan hanya untuk pengayaan, komplement gitu, bukan merubah, mengganti sesuatu yang sudah ada. Jadi mereka sudah punya sebuah rencana dan matang sekali apa yang mereka persiapkan gitu. Nanti kita coba kaji ini dalam seminar internasional kita ya. Nah, berikutnya juga berkenaan dengan isu-isu global dalam pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. Nah, ini juga kita angkat dalam pembahasan kita. Pendidikan multikultural itu kan tidak lagi pendidikan yang kesannya mengedepankan anak-anak tertentu, kelas tertentu, golongan tertentu, kalangan tertentu, warna kulit tertentu, agama tertentu. Itu multikultural. Pendidikan global biasanya seperti itu. UIN sendiri yang sudah merubah dirinya menjadi universitas, itu memang ada syarat. Mereka berhak atau juga boleh menerima alumni-alumni sekolah menengahnya yang non-muslim gitu. Padahal mereka sekolah Islam kan gitu. Nah, ini salah satu tantangan sebenarnya. Bagaimana kita siap hidup bersama dengan warga-warga lain. Nanti boleh warga dunia, kemudian beda etnis, beda agama, itu boleh masuk. Itu resiko ya, perubahan menjadi universitas yang harus kita terima sebagai sebuah takdir lah ya dalam menghadapi perubahan dunia itu. Demikian juga kita harus menampilkan pendidikan yang inklusif, juga memberikan ruang kepada mereka-mereka yang punya kekurangan. Kan dalam pendidikan itu kan ada tiga model ya, pendidikan anak yang berkebutuhan khusus kelebihannya, atau juga berkebutuhan khusus kekurangannya, dan anak yang normal. Jadi ada 3 jenis sebenarnya pendidikan itu. Kita kan baru menerima anak-anak yang katakan pendidikan secara relatif normal, tapi belum masuk dalam wilayah pendidikan inklusif. Bagaimana anak nanti tunarungu kita fasilitasi, kemudian tunadaksa kita juga berikan ruang kesempatan pada mereka, dan berbagai cacat-cacat yang lain, dan berbagai kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, itu namanya anak berkebutuhan khusus. Khusus karena kelebihannya atau khusus karena kekurangannya. Kalau Bapak Ibu kan semua normal ya, nggak ada juga yang berkelebihan, nggak juga berkekurangan gitu ya. Itu namanya normal itu ya, rata-rata gitu ya. Nah, kalau yang berkelebihan khusus itu biasanya diukur minimal dari IQ-nya. Katakan IQ rata-rata di atas 120 misalnya. Ada nggak saudara 120 di sini ya, di atas itu? Atau juga di bawah 100 itu ya. Nah, itu ya, berarti rata-rata itu ya, orang Indonesia itu kan. Kalau 120 ke atas itu model Pak Habibie gitu. Nah, itu biasanya ada lembaga yang memfasilitasi pendidikan inklusif untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kalau kurang, ya seperti tadi, ada yang lumpuh, ada yang peka, ya, tuli, ada yang buta, ada yang bisu. Nah, itu namanya tuna-tuna yang mereka miliki gitu. Inilah yang menjadi pendidikan inklusif yang harus difasilitasi oleh sebuah pendidikan yang berskala internasional. Yang berikutnya ke-10, yaitu kita akan bahas tentang isu-isu global kepemimpinan dan kerjasama internasional. Nah, ini nanti bagaimana kepemimpinan lembaga-lembaga pendidikan internasional itu. Bagaimana juga mereka melakukan kerjasama internasional. Biasanya kan kalau kerjasama internasional itu kan ada pertukaran ya, change of professor, misalnya, change doktor, ya, pertukaran-pertukaran itu. Demikian juga penerbitan bersama, riset bersama. Demikian juga pertukaran mahasiswa. Ada di situ biasanya change of mahasiswanya itu ya, change of studentnya. Bahkan mereka juga membuat program kadang-kadang itu ada yang namanya double degree. Jadi misalnya dengan program sejenis, jadi di lembaga pendidikan negeri atau swasta di luar negeri yang punya akreditasi,
Nanti dia bikin sebuah MOU jaringan, jadi dia dapatkan 2 gelar nanti itu. Jadi ada syarat, biasanya kuliah dulu di sana misalnya 1 tahun, di sini sudah 3 tahun, atau di sini 2 tahun, di sana 1 tahun. Nah, nanti di sana boleh menyelesaikan dalam bentuk paper laporan, dalam bentuk skripsi atau laporan. Nah, kemudian nanti mereka ujian, mendapatkan degree di sana. Di tanah air juga begitu. Mereka juga menyelesaikan nanti pendidikannya dengan melengkapi laporan, kemudian ujian, dan mendapatkan degree di tanah air. Jadi 2 degree-nya gitu, gelarnya gitu ya, di dalam dan di luar negeri. Nah, itu namanya kerjasama yang dibangun. Nah, ini kita ingin tahu nanti seperti apa ini dikembangkan di dalam lembaga pendidikan kita. Demikian juga nanti berikutnya, pertemuan yang ke-11, saudara akan mengangkat pendidikan berbasis digital, baik dari segi manajerialnya, instruksionalnya, bahkan juga sistemnya ya, di dalam pendidikan berbasis digital itu. Nah, sekarang tren pendidikan untuk masuki era global, terutama industrialisasi ini, era 5.0 bahkan ya, kita sudah lewat ya dari 4.0, sekarang udah masuk ke era 5.0, itu seperti apa pendidikannya? Saya meramalkan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, pendidikan kita hampir rata-rata akan berbasis IT, berbasis digital. Jadi tidak lagi perlu kampus-kampus yang luas, yang banyak, yang membutuhkan biaya yang luar biasa. Nah, ini sudah ada sekarang. Pendidikan seperti ini dilakukan, seperti pendidikan UT itu, universitas terbuka, dengan pola apa? Distansi learning ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu sekarang sudah ada itu. Seperti misalnya kampus UISI ya. UISI yang sudah dikembangkan itu satu-satunya yang besar dan modern mengembangkan kampus digital. Dan ke depan itu semua akan menjadi contoh, dan itu menjadi kiblatnya untuk mengembangkan pendidikan digital di tanah air. Nah, Anda nanti juga harus riset ke sana biar tahu bagaimana pendidikan digital ini yang merupakan pendidikan masa depan, pengganti pendidikan klasikal yang ada pada hari ini gitu. Nah, terakhir, pertemuan ke-12 mencari data mini riset tentang pendidikan anak usia dini. Ya, preschool ini, pendidikan, tapi juga yang internasional di Jakarta banyak. Anda bisa pilih apakah yang model kurikulum tertentu yang ada sudah dikembangkan secara internasional, atau juga yang sekolah-sekolah lembaga internasional Islam di Jakarta, PAUD ya. Silakan nanti dicek di lembaga-lembaga yang ada gitu ya. Itu Anda boleh pilih nanti, karena PAUD ini sudah banyak sekali dikembangkan di tanah air. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, saudara, ada 10 topik yang akan kita bahas untuk perkuliahan kita, yang nanti kita angkat melalui riset ya, riset di lembaga pendidikan internasional. Jadi mulai dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-12, Anda nanti bisa kembangkan dalam riset-risetnya. Nah, kemudian berikutnya kita bahas tentang apa institusi yang kita teliti, yang akan kita lakukan kunjungan mini risetnya itu. Antara lain adalah ini, ada 10 yang saya siapkan. Anda tinggal pilih nanti, Pak Ketua dibagi. Ada UIII ya, UIII gitu ya, atau UIII. Apa itu? Universitas Islam Internasional Indonesia. Yang rektornya adalah Bapak Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN Jakarta atau UIN Syahid Jakarta. Jadi beliau ini dulu rektor 2 periode di UIN Syahid Jakarta. Itu lembaga pendidikan agama. Ada lagi lembaga yang kedua, yaitu UISI, Universitas Insan Cita Indonesia. UISI ya. Nanti lihat ya, UISI ini juga ada teliti sebagai lembaga pendidikan. Ini satu-satunya kampus digital, universitas digital di Indonesia. Mahasiswanya cukup daftar dari kampungnya, dari desanya, nggak perlu juga di kota, malah di desanya. Asal ada jaringan internet, mereka daftar online, sampai nanti mereka sarjana, nggak perlu ke kampus. Wisuda pun nanti akan diarahkan di rumahnya masing-masing. Nah, sampai begitu ya. Itulah kampus digital. Karena di dunia ini kan ada kampus yang terbesar itu namanya kampus Universitas Mahatma Gandhi ya, kalau nggak salah itu. Nah, kampus itu punya mahasiswanya sekitar sekarang sudah mendekati 80 juta orang. Terbesar itu di dunia. Jadi hampir semua orang India itu kuliahnya di sana gitu. Polanya begitu. Mereka daftar mulai dari online,
sampai sarjana nggak pernah tahu kampusnya di mana, cuma letaknya aja tahu gitu ya. Kemudian mereka nggak pernah datang dan tidak pernah melihat the real fisik daripada kampus itu. Nah, ini dikembangkan dalam UISI sekarang, Universitas Digital satu-satunya di tanah air. Dan peraturannya sudah ada. Ke depan kita akan masuk dunia ini ya, dunia digital ini, dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, Anda juga melakukan riset di IPB nanti, Institut Pertanian Bogor ya. Silakan nanti ke sana, datang, riset, ketemu direktornya. Pokoknya ini semua harus ketemu rektornya. UII juga ketemu rektor, UISI ketemu rektor, IPB ketemu rektor ya. ITB juga nanti Anda harus ketemu rektor walaupun 5 menit, dan selainnya nanti dapat data dengan pasukan atau stafnya, dengan jamaah boleh, tapi rektornya harus ketemu. Anda juga kelima ada UI, Anda harus juga masuk ke kampus UI yang menjadi standar kampus internasional di Indonesia ya. Kemudian juga saudara masuk ke kampus UIN Sahid Jakarta, kemudian masuk ke pondok pesantren yaitu Darun Najah, ini ada yang di Jakarta Timur juga standar internasional. Demikian juga ada saudara masuk nanti PP Nurul Iman Parung, ini santrinya sekitar 15.000 orang ya. Kalau dulu saya pernah kenal ini sampai 30.000 orang santrinya gitu. Nah, ini juga adanya di kawasan Jakarta yaitu Nurul Iman ya, Parung ya. Kemudian yang ke-9 nanti Man Cendikia di Serpong, itu sudah biasa ya. Di Jambi juga ada, tapi yang kelasnya di Serpong ya, yang berkelas, yang merupakan sekolah perdananya yang didirikan oleh Pak B.J. Habibie ya. Terakhir yang ke-10 PAUD Internasional, nanti silakan pilih di Jakarta bebas, banyak sekali. Yang penting yang bagus memang carilah ya Bapak internasional, kalau bisa berbasis Islam, kalau enggak juga bisa dalam perspektif yang umum tapi internasional. Nah, kira-kira itu ya institusi yang akan Anda lakukan untuk didatangi. Jadi ketua nanti silakan dibagi 10 lembaga ini, masing-masing dapat 1 orang 1. Caranya terserah, mau datang sendiri-sendiri atau secara kolektif 10 orang sekali datang akan lebih cantik, lebih menarik ya. Misalnya kayak UISI 10 orang datang, jadi saling melengkapi nanti datanya. Kayak UIN Sahid 10 orang, jadi semuanya ketemu ya dengan pimpinan. Jadi upayakan Anda punya foto dokumen dengan pimpinannya, dengan rektornya, dengan kiainya, dengan kepala sekolahnya, termasuk dengan kepala atau tua yayasan kalau dia memang yayasan pendidikan swasta. Itu harus ada foto bukti fisik Anda ke sana ya, bukti kuliah. Itu kuliah itu saya katakan tadi kuliah empirik. Kalau teoretik kan Anda sudah kaya ya, nanti tinggal melengkapi. Tapi ini kuliah empirik, yang saya katakan kuliah yang sebenarnya, yang belajar yang sebenarnya ya. Nah, berikutnya adalah strategi perkuliahan. Kuliah daring kita sudah lakukan 2 kali. Kemudian mini riset 4 minggu. Nah, jadi dari hari ini nanti kita masuk lagi minggu depan. Setelah minggu depan, saudara melakukan mini riset di lembaga pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi, dalam negeri atau luar negeri ya. Nah, tapi tadi kan sudah kita berikan rekom cukup di dalam negeri ya, nggak merepotkan. Kemudian kuliahnya sisa berikut adalah luring. Luring kita lakukan nanti hasil riset saudara, mini riset itu kita lakukan kuliahnya offline 3 hari. Nah, kemudian nanti papernya kita bikin 10 topik tambah 2 kali ujian. Jadi seluruhnya 12 ya. 2 ujian tidak kita masukkan. Nanti kita beri saja treatment strategi ujiannya seperti apa. Tapi 10 topik itu wajib tampil seminar internasional di kelas atau di luar kelas. Kemudian tagihan pembelajarannya bagaimana? Pertama, melakukan mini riset ke lembaga pendidikan internasional. Tadi sudah kita berikan, semua lembaga itu sudah berkelas, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kedua, membuat laporan mini riset, yaitu secara kualitatif deskriptif. Ini nanti ya, saya lihat kemarin proposal saudara semua kualitatif ya, semua kualitatif, sehingga saya nggak ada yang dapat promotor saudara karena kualitatif. Kualitatif banyak dosennya, kalau kuantitatif jarang gitu ya. Nah, saya lihat kemarin nggak ada yang diberikan ke saya promotornya ya, sampai hari ini ya, semua kualitatif soalnya gitu ya. Nah, sekarang kita bermain di wilayah kualitatif. Seperti apa sebenarnya riset kualitatif itu? Saya akan pandu saudara melaporkan kualitatif yang baik. Kemudian laporan nanti papernya bebas plagiat 80%. 80% artinya sudah diturnitin ya. Tidak ada
anggapan, asumsi plagiat dari nanti ada Turnitin yang wajib kita lakukan sebelum ada tampil presentasi di kelas. Yang berikutnya, bagaimana teknik penulisan papernya. Papernya dibikin minimal 40 halaman di luar lampiran dan preliminary. Jadi halaman depan nggak dihitung, pustaka juga nggak dihitung, lampiran-lampiran nggak dihitung. Yang dihitung mulai dari halaman 1 pendahuluan sampai pada penutup. Yang kedua, ketikan dibuat 1,5 spasi dengan karakternya 12, fontnya Arial, lalu kertasnya A4 80 gram ya. Kemudian menggunakan model footnote atau model catatan kaki. Boleh dimodif dengan jadi Mendeley itu nanti supaya bisa dilacak langsung kalau untuk kebutuhan apakah jurnal atau buku ya. Jadi bisa Mendeley yang kita pakai dalam model penulisan dipadu dengan model footnote. Kemudian buku yang kita pakai adalah referensinya minimal 20. Nah, kemarin kan sudah kasih buku ya, udah 2000 buku. Nah, cukup 20 saja dipakai. Kemarin banyak sekali kan, ribuan buku ya udah di download ya. Kalau Anda kemarin cerdas, pasti sudah download bukunya ribuan gitu ya. Karena sudah saya kasih pancingnya. Saya nggak kasih ikannya gitu ya. Anda download sendiri. 10 tahun terakhir. Nah, plus jurnal. Jurnalnya minimal setidaknya 2 ya. Jurnal yang sudah terbit terkait dengan tema saudara nanti. Jadi minimal 2 jurnal dilampirkan dalam kelengkapan daripada teori saudara atau teori yang saudara gunakan. Yang berikutnya adalah sistematika papernya. Nah, sistematikanya atau laporannya seperti apa? Ini modelnya. Pertama, preliminary itu bagian dahuluan, bagian depan. Itu ada judul, pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Itu udah lazim ya. Kemudian berikutnya lagi bagian pendahuluan atau bagian 1 pendahuluan itu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Nah, metodenya di sini Anda buat bab 1. Jadi cukup 5 lembar, jadi tidak banyak metode itu, sederhana saja. Tapi memuat bagian-bagian yang sudah saya sebutkan. Nah, bagian kedua adalah landasan teoritis. Apa yang perlu di sini adalah Anda membuat sintesis teori yang Anda nanti dan indikator-indikatornya. Seperti kemarin ya kita kuliah, desain seminar itu. Teorinya cukup 10. 1 teori formal. Nah, teori formal itu teori yang ada gambarnya. Saudara cari nanti sesuai dengan tema. Ada 1 teori yang sudah punya gambar dibikin oleh pakar, itulah yang namanya teori formal. Nah, itu pastikan dulu Anda punya ya. Kemudian 9-nya adalah teori modifikasi yang dibangun dari pakar-pakar tadi. Ada definisi, pengertian, ada asumsi dan sebagainya ya. Ingat, yang namanya teori itu sesuatu yang sudah diteliti, teruji dan terukur. Nah, maka itu dia punya gambar. Anda cari tema Anda nanti, ada di gambar itu berkenaan dengan tema masing-masing. Yang 9 itu dimodifikasi. Anda bangun sesuai dengan teknik yang sudah saya ajarkan tempo hari. Yang berikutnya bagian ketiga, laporan riset. Halamannya dulu ya. Bagian 1 tadi 5 halaman. Bagian 2, landasan teori 8 halaman. Oke. Jadi itu yang menjadi ketentuan standar. Bagian ketiga adalah laporan riset. Membuat yaitu pembahasan dan laporan-laporan riset yang kita sampaikan. Ada nanti isinya itu apa? Deskripsi lokasi. Ada juga temuan penelitian sesuai dengan topik atau menjawab masalah penelitian saudara pada bab 1. Nah, gunakan nanti di sini ada 4 macam. Ada data observasinya, ada data wawancaranya, ada data-data dokumen, dan ada triangulasi dengan teorinya. Itu ciri khas penelitian kualitatif. Jadi ada diskusi dengan teori nanti. Nah, di sini memuat 23 halaman. Banyak ini ya. Karena ini laporan penelitian, hasil penelitian. Jadi 4 itu datanya. Datanya diobservasi. Ada dalam laporan Anda nanti bunyinya observasi itu. Kemudian juga datanya Anda wawancara dan Anda lakukan dukungan data-data dokumen dan triangulasi teori. Terakhir, bab 4 bagian penutup adalah isinya apa? Kesimpulan, implikasi, dan kata penutup. Cukup 4 halaman saja. Jadi total 40 halaman. 1,5 spasi. Gitu ya. Nanti boleh diskusi ya. Untuk bagaimana hasil perkuliahan yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya, ujian-ujian. Nah, bagaimanapun kan ujian ini bagian yang menjadi
kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa di antaranya? Pertama adalah ujian mid semester. Nah, apa yang kita lakukan adalah membuat laporan mini riset dan untuk seminar hasil mini riset serta diterbitkan di dalam jurnal internasional. Nah, diterbitkan di jurnal internasional. Apakah Scopus, apakah Thomson, apakah Copernicus, bebas. Dan tidak mesti yang QQ, bebas. Pokoknya asal internasional, Scopus, Thomson, dan Copernicus boleh Anda masukkan ke sana. Masing-masing individu, bukan kelompok. Nah, jadi nanti laporan itu Anda bikin dalam bentuk paper jurnal, ya kira-kira 6-8 ribu kata. Atau 6-8 halaman saja. Itu masuk ke dalam jurnal. Itu syarat yang harus saudara penuhi untuk ujian mid semester. Nah, bagaimana ujian semester? Adalah hasil seminar tadi, hasil mini riset tadi, yang sudah dilakukan risetnya, dilakukan presentasi seminar kelas. Nah, kemudian apa yang sudah ditampilkan dalam riset ini, dalam seminar ini, diterbitkan dalam bentuk buku secara kolektif. Buku-buku ini adalah kumpulan dari seluruh paper yang saudara buat tadi. Jadi tampil di kelas, kemudian diperbaiki, kemudian ditampilkan di jurnal, itu untuk mid semester. Dan tugas-tugas saudara turun ke lapangan itu adalah partisipasi perkuliahan. Nah, kemudian seminar hasil atau seminar daripada mini riset ini itu diterbitkan nanti ke buku. Jadi sebuah buku diterbitkan secara resmi ya. Apa buku yang resmi itu? Ada ISBN, ada barcode, ada pustaka nasional, dan ada LLIP-nya. Artinya buku itu juga masuk nanti ke library ya secara elektronik. Supaya buku kita itu dibaca dunia. Maka itu Anda buat laporan, tidak boleh abal-abal. Seperti misalnya data tentang UI. Kalau Anda bikin nanti sesuatu yang aneh di sana, mereka komplain nanti. Berarti riset Anda nggak benar. Maka itu lakukan datang ke sana beberapa hari, beberapa kali, supaya mendapatkan data yang akurat. Jangan sampai nanti Anda sudah bikin laporan, presentasi, tahu-tahu datanya palsu. Hati-hati ya. Kita masuk ke lembaga-lembaga internasional. Jadi jangan abal-abal, jangan sembarangan, dan jangan pernah menampilkan data-data yang plagiat. Jadi harus data-datanya original. Maka itu saya minta tadi ada bukti foto dengan pimpinannya, rektor kah, ketua kah, kepala kah, dan ada keterangan nanti Anda bukti sudah turun ke sana, keterangan tertulis. Dari pasca nanti ada pengantar resmi, Anda turun melakukan mini riset, dan di sana ada keterangan Anda sudah melakukan mini riset dan dilampirkan dalam paper Anda nanti. Itu wajib ya, bukti Anda sudah turun ke lapangan. Itu yang saya katakan tadi, ini kuliah sebenarnya, sebenar-benar kuliah gitu ya. Ini masih mendingan, kita masih lokalan. Kalau di tempat lain itu sudah keluar negeri dia, ke Belanda, dia ke Australia ya. Tapi kan cost-nya lumayan ya. Nanti saya kasihan juga dengan kita semua yang kuliahnya pas-pasan. Nanti kalau dibawa ke luar negeri, waduh kasihan saudara nanti ya. Nah, kalau saya sudah biasa itu. Kalau saya direktur dulu, anak-anak saya, mahasiswa saya bawa ke Cina, ke Al-Azhar ya, ke Mesir, ke Kanada, Australia. Itu biasa, itu makanan saya itu. Saya ingin bahwa mahasiswa saya, murid saya lebih hebat dari saya gitu. Maka saya bawa dia terbang keluar gitu ya. Kalau sekarang saya bawa, mungkin Anda menjerit nanti ya. Nah, kasihan ya. Tidak salah ya. Itu sudah bagian masa lalu yang saya impikan bahwa mahasiswa saya harus doktornya skala dunia gitu ya, bukan skala lokal atau lokalan. Nah, tapi ini jadilah kita mencoba mengenal lembaga pendidikan kelas dunia, tapi juga tidak di Jambi gitu ya. Saya rekom itu kan semuanya di Jakarta itu, semua di Jakarta, cukup di Jakarta. Kalau daerah kemarin, daerah masa-masa yang lalu, itu saya rekom ada yang sampai ke Sulawesi, ada sampai ke Kalimantan, ada saya rekom sampai ke Surabaya. Itu juga jauh ya, akan menyulitkan saudara. Sekarang kita cukup Jakarta saja, lokasinya. Jakarta kan lebih dekat. Saya kira itulah sebagai pengantar untuk kegiatan kita. Terakhir evaluasi ya, saudara perlu tahu kita bagi dalam 4 komponen ya. 4 komponen itu ada partisipasi 25%, kemudian tugas terstruktur, partisipasi kegiatan saudara melakukan kegiatan itu ke lapangan. Pengalaman kelas yang lalu,
mereka tidak turun ke lapangan. Rupanya dia ngambil dari internet. Dia buka internet, dia download, lalu dia bikin laporan. Dan anehnya lagi dia tidak ikut seminar, tapi papernya muncul gitu. Nah, paper muncul seakan-akan dia sudah melakukan penelitian. Lalu ketika mereka sudah selesai, saya cross check. Ini kemana 2 orang? Tidak ada sebenarnya gitu kan. Papernya ada, makhluknya nggak ada gitu. Ternyata dia tidak melakukan riset, tidak juga melakukan presentasi pada saat itu. Alasan dia waktu itu dia sedang umroh, teman-teman berangkat katanya kan gitu. Jadi saya tidak sempat melaksanakan riset. Nah, tapi saya membuat tulisan. Nah, gimana caranya itu? Kok tulisannya nongol, tapi orangnya nggak ada gitu. Nah, itu kan tulisan gaib itu. Tulisan dari alam gaib. Nah, jangan sampai nanti saudara seperti itu. Ya, nggak turun riset, kemudian nggak juga berpartisipasi, tiba-tiba tulisannya nongol gitu. Dan ngotot lagi gitu kan, ngeyel lagi gitu. Nah, jangan sampai ya. Jadi bagi yang tidak nanti ikut partisipasi riset, mohon maaf, jangan ikut dalam partisipasi berikutnya. Karena bagiannya itu kan rangkaian tidak terpisahkan. Partisipasi hanya 25% gitu. Jadi kalau Anda nggak ikut lagi gabung dalam seminar kelas, hilang lagi 50%. Jadi tinggal separuh gitu. Nah, jadi pastikan Anda ikut dalam semua proses. Maka itu cari waktu yang paling tepat. Kalau bisa, kalau saya sarankan bersama-sama. Kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu juga memberikan barokah. Yang penting jelas bahwa saudara segera membuat sebuah proposal mini, rencana kegiatan di lapangan yang akan dilakukan. Kemudian segera mencari teori, dan ketua segera siapkan untuk perizinan risetnya. Surat pengantar, surat tugas dari pasca, kolektif aja. 1 pengantar, kemudian 10 orang itu sudah ada tujuan lembaganya. Ke UI, ke IPB, ke ITB, dan segala macam. Silakan disiapkan segala perangkat keberangkatannya. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terlupa. Berangkatlah bersama-sama, carilah waktu yang enak, ya, yang nyaman, hari baik, bulan baik, sehingga keberangkatan saudara betul-betul membawa hasil, membawa keberkahan bagi semua, ya, sehingga semuanya siap, ready untuk kuliah internasional setelah mendapatkan data mini riset yang dilakukan. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikianlah pengantar kita pada hari ini. Yang tidak hadir tolong disampaikan ya. Saya kira demikian saja. Sampai minggu depan kita kuliah mimbar tentang WCU, World Class Education ya, yang akan kami sampaikan secara mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.